Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Arayana Amaranggana Baskoro dari kelas 11 MIPA 4. Hari ini saya akan membawakan ceramah dengan tema mengenal autisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan nikmatnya kita semua bisa berkumpul secara virtual pada hari ini. Hadirin sekalian, pernahkah Anda mendengar tentang autisme? Saya yakin Anda semua pernah mendengar kata tersebut. Namun, belum semuanya tahu apa itu autisme. Bahkan ada juga orang yang menganggap autisme sebagai penyakit. Saya juga yakin Anda semua mengenal Albert Einstein, Mozart, Sir Isaac Newton, Walt Disney, dan Bill Gates. Ya, mereka adalah orang-orang berprestasi yang mengidap gangguan spektrum autisme atau ASD. Gangguan spektrum autisme ini adalah kumpulan kondisi yang diklasifikasikan sebagai gangguan neurodevelopmental. Gangguan spektrum autisme ini terdiri dari gangguan autisme, gangguan Asperger, dan PDD-NOS. Namun hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal salah satu dari ketiga gangguan tersebut, yaitu autisme secara lebih jauh. Menurut saya, sampai hari ini pun masih ada sangat banyak orang yang belum paham apa itu autisme. Padahal, ada kalanya kita hidup berdampingan dengan mereka. Kurangnya pemahaman orang-orang terhadap autisme ini terkadang menjadi penyebab penyandang autisme diperlakukan secara tidak adil. Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Istilah autisme ini diperkenalkan oleh Leo Kanner pada tahun 1943. Autisme ini merupakan gangguan perkembangan psikologis, yaitu gangguan neuropsikiatrik yang ditemukan pada anak sejak usia dini pada tahun pertama kehidupannya. Gangguan ini dapat diidentifikasi dengan adanya kesulitan berkomunikasi, interaksi sosial, perilaku, dan aktivitas yang kaku. Hadirin mungkin penasaran, apa yang menjadi penyebab seseorang mengidap autisme? Sampai saat ini belum ada atau belum ditemukan penyebab jelas mengapa seseorang bisa mengidap autisme. Namun, terdapat faktor risiko yang menjadi penyebab seseorang mengidap autisme. Pada orang penyandang autisme sejak lahir, faktor yang mempengaruhinya adalah faktor genetik dan usia orang tuanya pada saat hamil. Tetapi seseorang juga bisa mengidap autisme karena mengalami regresi, yaitu fase di mana seseorang mengalami penurunan perkembangan atau kembali ke masa-masa perkembangan yang telah dilewati. Nah, dari kelainan anatomi dan fungsi otak ini maka timbul gejala-gejala yang dapat diamati. Hal-hal ini menunjukkan adanya gejala seseorang mengidap autisme. Yang pertama adalah sulit berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Berkomunikasi secara nonverbal yang dimaksud di sini adalah seperti melambaikan tangan, berkontak mata, atau ekspresi wajah saat berinteraksi. Yang kedua adalah mereka mengalami tumbuh kembang yang tidak seimbang. Contohnya keterlambatan atau belum bisa mengucapkan kata-kata, terlihat gangguan kesanggupan untuk memulai atau mempertahankan komunikasinya dengan orang lain, penggunaan bahasa yang stereotipik dan berulang, atau bahasa yang tidak dapat dimengerti, serta tidak adanya cara bermain yang bervariasi. Yang ketiga adalah mereka sulit untuk bersosialisasi. Contohnya mereka tidak bermain dengan teman sebayanya dengan cara yang sesuai. Setelah itu mereka tidak berbagi kesenangan, minat, atau kemampuan mencapai suatu hal dengan orang lain, serta kurangnya interaksi sosial timbal balik. Yang keempat adalah pola perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas, berulang dan tidak berubah. Contohnya mempertahankan satu minat atau lebih dengan cara yang khas dan berlebihan,
Setelah itu, gerakan motorik yang khas dan berulang seperti mengepakkan tangan atau mengepakkan jari, serta seringkali terpukau terhadap bagian-bagian benda. Lalu, apakah autisme bisa disembuhkan? Nah, sebenarnya masalah ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Banyak sekali ahli yang menganggap autisme ini tidak bisa disembuhkan karena autisme adalah gangguan perkembangan, sehingga cara yang bisa dilakukan hanya dengan terapi untuk mengejar ketertinggalan atau dengan mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki seperti pada bidang kesenian, bidang olahraga, dan lain-lain. Para penyandang autisme ini sebenarnya sama seperti kita. Di antara kita semua terdapat orang yang cerdas, terdapat orang yang kurang cerdas. Nah, sesuai tingkat keparahan gejalanya, autisme bisa dibedakan menjadi high function dan low function. Anak-anak low function ini bisa tantrum atau berperilaku kurang baik saat mereka berada di lingkungannya. Sedangkan anak-anak high function dapat mengontrol perilakunya dan memiliki kemampuan intelektual yang lebih baik sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan layaknya anak normal seperti orang-orang hebat yang saya sebutkan pada awal ceramah tadi. Ditambah lagi, adanya program inklusi yang disediakan oleh pemerintah membuat mereka bisa sekolah di sekolah reguler seperti kita. Namun, mereka tetap memiliki kesulitan dalam berteman atau terkadang mereka menjadi korban bullying. Sebagai orang dewasa, mereka mungkin mengalami kesulitan untuk bekerja karena lemahnya kemampuan sosial mereka. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-harinya, mereka membutuhkan dukungan dan bantuan yang lebih besar dari kita. Sayangnya, masih ada banyak sekali orang yang menganggap autisme sebagai penyakit atau sesuatu yang berbahaya. Bahkan, tidak sedikit orang yang menjauhkan mereka atau merundung mereka. Setelah mengenal autisme lebih jauh, perlu diingat bahwa kita sama seperti mereka dan akan hidup berdampingan dengan mereka. Yang membedakan hanyalah mereka memiliki kesulitan-kesulitan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari dan membutuhkan bantuan serta dukungan yang lebih besar. Oleh sebab itu, kita harus selalu berbuat baik dan menolong mereka. Saya rasa cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.